Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan takdim yang bertema tentang sholat adalah tiang agama. Seperti kita ketahui bahwasanya sholat merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan. Jika bangunan itu memiliki tiang-tiang yang kokoh, maka bangunan tersebut tidak akan mudah untuk roboh. Begitu juga dengan keimanan kita. Dengan sholat, maka keimanan kita akan menjadi kuat. Selain itu, sholat juga dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat Allah juga memberikan keringanan apabila kita sakit. Maka kita diperkenankan untuk duduk, bahkan dengan tidur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam sholat selain sebagai sebuah kewajiban, juga sebagai sarana untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam surat Al-Ma'idah ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapakah golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan ada 3 kelompok orang-orang yang termasuk lalai dari sholat. Yang pertama adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, tetapi itu di akhir waktu, sehingga dia menunda-nunda waktu sholat dan baru melaksanakannya pada waktu yang di akhir. Yang kedua adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi meninggalkan rukun dan syarat sholat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang khusyuk dan tidak lalai dalam sholat. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, selain sholat adalah sebagai kewajiban, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sholat adalah sebuah perisai bagi kita untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sungguh dengan mengingat Allah melalui sholat adalah lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, maka sholat itu akan menjadi tameng bagi kita untuk supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci, yang dilaknat oleh Allah. Misalnya mencuri, misalnya membunuh, berzina, mengadu domba, serta perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya yang dilaknat oleh Allah. Pemirsa yang kami hormati, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat membawa hikmah dan manfaat untuk kita semuanya. Pesan saya, jika Anda ingin berkomunikasi dengan Allah, maka dirikanlah sholat. Dan jika Anda ingin Allah berkomunikasi dengan Anda, maka bacalah Al-Quran. Semoga kita semuanya senantiasa digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin, yang selalu bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk dan tidak tergolong orang-orang yang lalai dalam sholat. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.